Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Jelani dengan NIM 312 310 517. Di sini saya akan melakukan konfigurasi alamat IP statis atau mengubah alamat IP yang ada. Nah, langkah pertama kita lakukan install Inupdan terlebih dahulu. Setelah selesai, kita lanjut ke pengecekan IP address terlebih dahulu ya, sebelum melakukan perubahan. Nah, di sini kita ketikkan saja di sini IP address. Lalu tekan enter. Nah, di sini yang akan saya rubah yaitu yang endpost 8 yang invent 192.168 ya. Di sini ntar kita tambahkan di bawahnya yaitu kita lakukan dulu sudo nano etc networks lalu interface. Nah, lanjut di enter saja. Nah, setelah di enter kita masukkan, tempelkan yang sudah diperintahkan. Kita akan mengubah yang endpost 8 ya. Di sini yang bawaannya yang endpost 8 kita rubah di sini. Nah, lalu simpan. Nah, lalu kita lakukan restart. Sudo etc init the networking restart. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, lanjut kita pengecekan IP address. Apakah sudah masuk atau tidak. Nah, di sini udah ada ya. Nah, yang di bawah ini nih. Yang 192.168.10.10 ya. Oke, dilanjut saja ke pengecekan apakah IP statis ini dapat berjalan atau tidaknya. Kita lanjut ke lakukan ping i192.168.10.10. Kita enter. Apakah berhasil? Nah, konfigurasi alamat IP statis telah berhasil dilakukan, berarti di sini sudah berhasil diganti ya ke alamat IP statis yang baru. Nah, selanjutnya kita lanjut masuk ke soal yang kedua yaitu pada soal yang kedua ini akan mengatur server FTP ya. Ya, hal yang pertama yang akan dilakukan yaitu penginstalan PSFTPD. Kita lakukan perintah sudo apt install psftpd, ketikkan di terminal, lalu dilanjutkan membuat folder baru ya. Setelah melakukan penginstalan kita membuat folder baru yaitu srp ftp shell ya, menggunakan perintah sudo mkdir minp srp ftp shell dan memberikan izin dengan perintah sudo chmod 775 srp ftp shell dan juga sudo chown nobody no group srp ftp shell dan lakukan perubahan pada psftpd nya. Ketikkan saja sudo nano psftpd conf dan aktifkan 3 hal yaitu local enable, dieskan, read enable dan juga crowd local user ya. 3 hal itu dieskan saja. Setelah hal itu sudah dieskan, kita lanjut ke simpan terlebih dahulu dengan menggunakan ctrl-o lalu enter terus ctrl-x. Nah, setelah perubahan disimpan, kita lanjut ke pembuatan user baru ya. Nah, di sini saya membuat user baru yaitu user 1, add user 1. Nah, ketika sudah user baru sudah dibuat, nah kita karena saya sudah membuat file di sini yaitu tugas 2 dengan berisi saya sedang mengerjakan tugas di sore hari pada pukul 18.20 ya. Nah, di dalam file itu berisi kata-kata tersebut ya. Saya membuat video ini dengan keterbatasan laptop saya, jadi saya hanya membuat ala kadarnya. Nah, setelah itu lakukan pengecekan pada server lain ya. Nah, karena di sini saya cuma menggunakan satu laptop, jadi saya menggunakan user satu laptop tapi user yang satunya lagi ya. Nah, di sini saya menggunakan, kalian ketik saja perintah ftp 192.168.1.30 ya. Itu tergantung laptop kalian ya. Kalian sesuaikan saja dengan Ubuntu-nya. Nah, ketika sudah selesai,
Habis itu kita melakukan yang namanya pengecekan file terlebih dahulu ya, dengan melakukan ls. Nah, di sini udah tersimpan. Nah, ketika sudah tersimpan seperti ini, di sini ada tugas 2 nih ya, sudah tersimpan di sini. Nah, lanjut ke download ya. Setelah itu download tugas. Download tugas menggunakan get tugas 2 txt. Nah, ini tugas yang akan saya download. Nah, ketika sudah di-download, kita keluar saja di mode root ini ya. Kita keluar, terus goodbye, terus langsung ke ls. Nah, di sini ada nih, udah yang kita download tadi udah ada masuk ke sini. Tugas 2 txt. Nah, baru setelah itu kita tampilkan nih apa isi dari tugas tersebut, yaitu dengan get tugas txt ya. Nah, di sini saya memasukkan apa tadi? Saya sedang mengerjakan tugas di sore hari pada pukul 18.20. Nah, berarti di sini sama ya, udah sama seperti yang sebelumnya saya buat. Nah, berarti di sini soal yang kedua sudah berhasil diselesaikan. Dan sekarang lanjut ke soal yang ketiga, yaitu SSH Server Configuration ya. Nah, yang ketiga ini yang seperti yang disebutkan sebelumnya itu ya untuk server configuration ya, atau SSH server configuration. Nah, di sini langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu penginstalan OpenSSH server menggunakan perintah yaitu sudo apt install OpenSSH server ya. Dan pengecekan status berjalan atau tidaknya menggunakan perintah sudo systemctl status ssh. Nah, dalam video ini akan ada, kalian simak saja dengan baik. Nah, setelah melakukan itu dilanjutkan dengan mengganti port 22 menjadi 222 ya, 2222 ya. Dua-duanya jadi double. Kita diganti saja. Itu dengan masuk ke etc sshd ya, config dengan perintah sudo nano etc sshd config menjadi. Nah, di dalam ini rubah aja, tadinya kan 22 dirubah aja jadi 222. Dan
menambahkan user yang diizinkan, hanya user Ruby saja, yaitu tambahkan saja allow user Ruby ya di bawah port 22 ini jika tidak ada usernya. Nah, setelah mengganti hal tersebut, saya melakukan restart menggunakan perintah sudo systemctl restart sshd. Hal ini dilakukan agar perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berfungsi. Dan selanjutnya memberi izin pada port baru tersebut menggunakan perintah sudo ufv allow 222 dan melakukan enable agar dapat diakses dengan perintah sudo ufv enable. Kalian simak saja videonya, nanti juga akan ketemu. Dan langkah terakhir untuk pengecekan port yang telah dibuat tadi bisa diakses atau tidaknya di komputer lain, saya melakukan di pengecekan di user satunya lagi ya. Saya kebetulan keterbatasan laptop, jadi saya hanya melakukan di satu terminal saja, tapi di berbeda user. Di sini menggunakan perintah ssa -v2222 Ruby, lalu yang gini ini apa namanya saya lupa, lalu ketikkan saja ininya servernya yaitu 192.168.1010 ya, itu yang telah diganti sebelumnya yang di awal. Dan langkah tersebut jika berhasil dibuat continue close by. Nah, di sini udah berhasil dibuat nih ya. Berarti soal nomor 3 berhasil dijalankan atau sudah berhasil. Dan lanjut ke soal nomor 4. Nah, dan yang keempat ini adalah untuk penginstalan web server installation ya, atau instalasi Apache. Nah, di sini hal pertama yang akan saya lakukan yaitu menginstal Apache-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install apache 2 plus -y -y. Nah, jika sudah, lanjut ke sudo system systemctl start apache. Ini untuk memastikan Apache-nya berjalan atau tidak. Nah, setelah itu lanjut ke sudo systemctl enable apache 2. Nah, dan yang terakhir pengecekan statusnya sudo systemctl status apache 2. Nah, jika statusnya sudah aktif, ini sudah bisa diakses, kita selanjutnya membuka file berikut dengan mengubah selanjutnya membuka file ya yang bernama etc apache port-nya. Kita ketikkan saja sudo nano etc apache 2 port conf. Nah, di sini yang tadinya listen 80 dirubah saja menjadi listel 80 ya, yang ada di dalam etc apache 2 itu. Nanti di dalam video ini ada dijelaskan, entah itu di bagian akhir atau di bagian awal atau di pertengahan. Dan selanjutnya itu buka file konfigurasi virtual host dengan melakukan perintah sudo nano etc apache 2 sytest enable 00 default conf. Nah, jika sudah seperti itu, untuk mengubah referensi 80 menjadi 80 kalian rubah saja ya. Tadinya 80 menjadi tambahin lagi 80 lagi. Jadi 80 ya. Nah, ketika sudah selesai, kita buat file index html ya di direktori utama, yaitu dengan menggunakan perintah sudo nano var www html index.html.
Dan selanjutnya kalian masukkan codingan yang telah kalian buat ya. Misalkan saya membuat di sini hanya menggunakan codingan dasar saja ya untuk welcome to Robi Zelani ya. Di sini nanti akan ditampilkan di web ya. Nah, setelah melakukan codingan itu, sudah menyimpan codingan ini ya, lakukan Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Nah, simpan dulu perubahannya. Oh iya, itu tadi simpan perubahannya itu dengan Ctrl+O, Enter, dan Ctrl+X ya. Nah, selanjutnya restart layanan Apache untuk menerapkan perubahan dengan menggunakan sudo systemctl restart Apache 2. Nah, lalu ditambahkanlah untuk mengizinkan koneksi ke port 8080 menggunakan perintah sudo ufv allow 8080 dan lanjut verifikasi aturan firewall yaitu sudo ufv status dan dilanjutkan pemeriksaan apakah Apache mendengarkan apakah Apache port 80 sudah bisa atau tidak ya. Dicek aja kita pergi ke web atau Chrome apa saja itu, lalu ketikan https lalu alamat servernya itu garis miring. Di sini alamat servernya itu 10.10.2.15 ya, lalu ujungnya 88. Kenapa ini beda dari yang awal? Karena saya di sini menggunakan Ubuntu yang satu lagi ya. Soalnya yang Ubuntu satu lagi itu ada sedikit kendala, jadi saya menggunakan Ubuntu yang satunya. Ini kebetulan Ubuntu teman saya pinjam. Nah, setelah itu melakukan troubleshooting untuk mengecek jika server tidak berfungsi menggunakan sudo tail minf var log apache 2 error .log ya. Nah, setelah itu akan ada tulisan jika berhasil. Nah, di sini saya kebetulan berhasil ya, jadi aman saja. Dan lanjut ke menjalankan perintah untuk memastikan tidak ada kesalahan ya, dengan mengetikkan sudo apache 2 ctl config test. Nah, setelah itu selesai. Nah, setelah itu berarti tugas 4 yang telah diberikan telah selesai dibuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Video ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Ada keterbatasan yang tidak bisa saya lakukan, yaitu dengan keterbatasan laptop yang saat ini kurang memadai untuk melakukan recording. Jadi saya hanya melakukan ala kadarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.